Kalau perawatannya sih cuma semalam yang diperlukan. Cuma semalam? Cuma semalam. Rawat inap tuh Rawat semalam? inap, tapi dibandingkan nyerinya, lebih tidak nyeri laser. Oh, lebih tidak. Lebih cepat sembuh, tidak sakit, ya, tidak pendarahan. Maksudnya. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat semua, kembali lagi saya Dr. Rita menyapa kalian semua di acara podcast Rumah Sakit Sinkarolus Sumarekon Serpong. Tema kita kali ini kita akan bahas mengenai solusi inovatif terapi minimal invasif pada wasir. Nah teman sehat semua, saya percaya pasti teman sehat semua udah banyak nih yang mendengar atau mengetahui tentang wasir. Wasir atau biasa juga ada yang menyebutnya dengan istilah ambeien, ada juga yang menyebutnya dengan istilah hemoroid ya. Yang mana wasir ini sebenarnya merupakan masalah yang umum ya yang dialami oleh banyak orang. Nah biasanya keluhan yang ditimbulkan oleh wasir ini adalah rasa tidak nyaman. Bisa juga saat duduk dia tidak nyaman. Atau ada juga yang mengeluh rasa sakit. Dan bahkan ada juga beberapa pasien yang mengeluh bahwa BAB-nya ada darah ya. Jadi dengan adanya keluhan-keluhan ini kita pasti ingin mencari solusi terbaik nih ya dalam penanganan wasir. Untuk itu hari ini kita akan kupas tuntas, kita akan bahas tentang metode terupdate mengenai cara menangani wasir. Nah kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah yang pasti sudah nggak diragukan lagi nih ya pengalamannya dalam menangani wasir. Oke, untuk itu langsung aja saya mau sapa beliau, Dr. Dhani Kristianto Rustandi, spesialis bedah. Halo dokter, apa kabar? Selamat siang. Oke, dokter. Terima kasih udah datang di acara podcast Rumah Sakit Sinkarolus. Dokter, kali ini kita akan bahas nih dok mengenai solusi inovatif terapi minimal invasif pada wasir. Nah dok, sebelum kita ke terapinya, kita mungkin mau bahas dulu nih dok. Mungkin dokter bisa jelaskan ke teman sehat semua, sebenarnya yang dimaksud dengan wasir ini apa dan kok bisa sih sampai terjadi wasir? Silakan dokter. Oke, jadi wasir itu terjadi pada saat pembuluh darah aliran baliknya di daerah anus melebar. Nah, mungkin awalnya melebarnya kecil, jadi tidak menonjol. Tapi udah mulai timbul ada rasa nyeri ya. Terkadang kalau buang air besarnya keras ya, dia suka terobek jadi berdarah. Seperti itu. Tapi kalau dibiarkan makin lama akan makin besar. Nah, timbullah dia penonjolan. Nah, itu yang orang-orang suka bilang wasir. Gitu. Nah, biasanya kok bisa sih dok sampai anus kita terjadi suatu benjolan nih? Apa yang menyebab? Pasti nggak mungkin tiba-tiba muncul ya kan? Nah, apakah ada suatu kebiasaan dari seseorang sampai bisa timbul benjolan di anus ini? Betul, emang biasanya hubungannya sama pola hidup. Ya, pola hidup awal dari pola makan, pola makan yang rendah serat, ya, pola makan banyak makan pedas, terus habis itu pola defekasi yang dimana dia memaksakan untuk BAB, padahal belum mau tapi dipaksakan. Ya, atau saat buang air besar tuh dia terlalu lama nongkrongnya juga bisa ya. Di luar itu faktor dari aktivitas seperti kayak sering duduk ya, jarang beraktivitas ya, suka angkat beban yang terlalu berat. Nah itu juga semua bisa menyebabkan timbulnya wasir. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya faktor-faktor yang bisa menimbulkan. Salah satunya tadi dokter bilang ada makan pedas. Nah, seru nih ya. Sementara orang Indonesia seneng banget makan makanan pedas. Betul. Gitu. Boleh nggak dok sedikit kasih gambaran apa hubungannya nih dok pedas sama kok jadi wasir ya? Iya, itu banyak banget yang nanya tuh. Jadi saat kita makan pedas ya, itu terjadilah iritasi pada mukosa-mukosa dari pencernaan kita. Dinding sebelah dalam dari pencernaan kita dia terjadi peradangan ya. Saat meradang pembuluh darahnya kan melebar. Nah disitulah timbulnya wasir tuh di situ. Karena itu saat kita makan pedas ya, pernah ngerasa gak kadang-kadang abis makan pedas terlalu pedas nih, pantatnya panas, pantatnya panas. Nah itu benar ya, dia teriritasi, dia meradang, nah melebarlah pembuluh darahnya. Berarti teman sehat semua nih
yang doyan pedes nih udah harus lebih waspada ya. Betul. Mungkin level pedesnya boleh dikurangin boleh ya? Dikurangin. Boleh dikurangin. Jangan terlalu pedes ya, supaya nggak terjadi ambeien. Betul. Nah dok, sekarang saya mau bertanya mengenai gejala nih. Biasanya pasien itu datang ke dokter nih ya. Gejala atau yang mereka keluhkan apa sih dok? Apakah langsung datang bilangnya diabetes saya darah nih dok? Atau ada benjolan? Biasanya apa dok? Gejala yang paling sering datang sih karena nyeri. Nyerinya. Okay. Nyerinya itu saat buang air besar dok? Bisa. Bisa saat buang air besar, atau yang tadi udah dibilangin kalau dia udah besar, duduk aja dia nyeri. Oke. Yang tidak paling nyaman, ya? Tidak nyaman. Yang paling ekstrim tuh berdiri aja dia sakit. Iya, karena dia terjepit kan. Iya. Terus baru saat cebok teraba benjolan, saat buang air besar dia timbul darah. Terkadang ada iritasi di kulit sekitarnya sehingga timbul rasa gatal, ya, rasa tidak nyaman di sekitar anus. Nah, seperti itu sih biasanya. Iya. Nah, kan ada juga nih dok pasien yang datang bilangnya BAB-nya berdarah, tapi ternyata pas kita tanya nih, apakah ada benjolan? Ternyata mereka bilang nggak ada sih dok benjolan. Nah itu biasanya kira-kira benjolannya bisa nggak keluar gitu dok atau bagaimana? Balik tergantung gradingnya. Oke. Kalau dia masih grade 1, benjolannya biasanya nggak ada. Tidak teraba tepatnya, bukannya nggak ada. Benjolannya ada, tapi di dalam. Jadi tidak teraba. Yang keluhan paling seringnya itu nyeri dan buang air besar berdarah. Terkadang nyerinya bahkan juga suka nggak timbul. Cuman yang timbul buang air besar berdarah. Ya, itu grade 1. Kalau dia udah grade 2, benjolannya udah mulai timbul tuh. Biasanya saat cebok teraba. Tapi nggak lama dia masuk lagi sendiri. Masih bisa masuk lagi sendiri tanpa perlu diapa-apain, dia masuk lagi. Itu grade 2. Kalau grade 3, dia itu benjolannya udah keluar, ya. Cebok biasanya teraba, dan kalau kita dorong dia masuk. Masih bisa masuk, tapi dengan penekanan, dibantu dengan jari. Tapi kalau yang udah lebih besar lagi, yang grade 4, itu nggak bisa. Walaupun kita dorong, dia nggak bisa masuk, dia harus operasi. Berarti teman sehat harus bisa memahami ya dok ya, ternyata wasir itu ada grading-gradingnya ya. Dan mungkin teman sehat nanti juga bisa sambil cek-cek nih yang punya ambeien ya, kira-kira udah masuk di grading berapa gitu ya. Nah dok, kalau dokter sendiri untuk mendiagnosis daripada wasir ini apa aja sih dok biasanya yang dokter perlu periksa? Yang perlu saya periksa, nomor 1 sih pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik tentunya kita lihat di anusnya atau di duburnya ada benjolan nggak? Ada luka nggak? Ada darah nggak? Ya. Kemudian kita perlukan rectal touche, jarinya kita masukkan ke dalam anus. Biasanya teraba benjolan. Nah, kalau bagi dokter yang udah terbiasa memeriksa, biasanya akan teraba benjolan nih. Ukurannya segimana nih? Kenyal apa keras apa? Itu kita bisa gambarkan. Tapi kalau untuk gold standarnya, memang kita harus anoskopi. Kita masukin teropong atau sejenis alat ke dalam dubur, ya terus kita lihat langsung. Ya, jadi ada metode lebih ini lagi ya, spesifik lagi ngelihat ya, anoskopi. Belum tentu dilakukan, terutama kalau misalnya dari pemeriksaan fisik aja udah jelas, belum tentu dilakukan. Tapi kalau pemeriksaan fisik masih belum jelas, gold standarnya kita anoskopi. Nah dari penjelasan dokter ini, kira-kira biasanya sih di grading berapa sih dok yang mulai butuh penanganan yang lebih invasif spesifik ya. Atau masih bisa nggak sih dok sebenarnya nggak usah ditangani lebih spesifik, tapi mungkin bisa dianjurkan untuk observasi dulu deh, kita kasih obat dulu deh, rubah dulu deh pola makannya, gimana tuh dok? Kalau masih grade-grade awal kayak grade 1, grade 2 sih biasanya memang dengan obat. Dengan obat kita observasi, ya kan keluhannya membaik atau tidak. Terus kita lihat benjolannya gimana, ya BAB darahnya. Tapi kalau misalnya udah grade yang agak besar kayak grade 3, grade 4, udah nggak bisa. Grade 3, grade 4 tuh kita perlu ada tindakan. Iya. Ini yang butuh penanganan. Ini yang mau kita bahas. Iya banget. Oke deh, nih ya teman sehat, kita sekarang mau bahas mengenai penanganan pada kasus-kasus wasir atau ambeien yang sudah di grading 3-4 ya dok ya. Nah tadi kan kita mau bahas nih dok, ternyata sekarang tuh ada metode terupdate yaitu menggunakan laser. Betul. Nah mungkin dokter bisa kasih gambaran nih buat teman sehat nih.
metode lasernya tuh kayak apa sih dok? Gitu ya. Dengan kata laser soalnya kebayangan saya kayak ada cahaya yang mungkin dokter bisa kasih gambaran biar teman sehat semua bisa lebih mengerti. Sebenarnya sih begini, banyakan pertanyaan yang timbul ke saya tuh begini, dok, ini kalau pakai laser tuh kita potongnya pakai laser ya? Salah. Jadi kita tuh nggak potong. Iya. Teknologi ini kenapa saya lebih suka? Karena lukanya sangat kecil. Terus dia tidak, nyerinya akan lebih sedikit karena kita nggak potong. Kita nggak jahit. Ya. Yang kita lakukan adalah kita masukkan alat lasernya, cari pembuluh darahnya dan kita bakar. Jadi pembuluh darahnya yang kita bakar kita matikan. Nah, dengan begitu tadinya pembuluh darah yang melebar itu kan akan mengempes, akan mengecil sendiri dia. Nah, jadi dia wasirnya akan hilang. Gitu. Nah, karena luka yang sangat kecil itu cuma segede ujung jarum laser, jadi dia cepat sembuh, lebih cepat sembuh, tidak sakit, ya, tidak pendarahan. Maksudnya intraoperasi maupun post operasi tidak terlalu banyak darah. Ya kan, ya nyerinya juga tentunya akan lebih sedikit. Jadi minimal. Iya. Dokter udah plus jelasin keunggulan metode laser. Tapi kan setahu saya nih dok, ada juga metode lain ya dok ya. Betul. Dalam menangani wasir. Betul. Dari pendapat dokter deh. Apa sih yang membedakan nih? Keunggulannya apa nih metode laser sama metode lain? Keunggulannya, kalau metode laser ya, yang saya pernah tahu dan pernah jalanin ya, di antara segitu banyak, laser ini yang paling tidak nyeri. Paling tidak nyeri. Dan dia yang paling komplikasinya paling sedikit. Paling sedikit. Iya. Boleh dibilang paling aman berarti ya? Bisa. Iya. Contoh. Kalau kita melakukan operasi konvensional, yang dimana hemoroidnya atau wasirnya itu kita potong, kemudian kita jahit. Saat kita potong, kalau terlalu dalam mengenai ke otot sphincter, ya, otot yang untuk menahan BAB, nah itu dia jadinya kan rusak ototnya. Si pasiennya nggak bisa nahan BAB lagi. Jadi si pasien saat mau BAB aja, dia keluar sendiri tanpa. Jadi kayak dol. Iya, kayak dol, nggak bisa ditahan. Nah, atau kebalikannya saat kita jahitnya terlalu rapet, sehingga pasiennya mau buang air besar susah malah, karena dia terlalu menyempit. Nah, di laser ini nggak bakal bisa, ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi ini bisa kayak seperti kembali mendekati normal. Betul, iya. Ini tidak terjadi karena balik lagi, kita nggak potong, kita nggak jahit, gitu. Terus kalau metode contohnya stapler, stapler bagus. Saya nggak bilang stapler nggak bagus, stapler bagus. Tapi dibandingkan nyerinya, lebih tidak nyeri laser. Oh, lebih tidak nyeri. Iya, karena prinsipnya stapler itu kan kita jahit dan tarik ke atas. Jaringannya sebagian ada yang kita buang, ya kan. Nah, di mana ada luka dan ada penjahitan, pasti ada rasa nyeri. Gitu. Terus habis itu kemungkinan menyempit lebih tinggi. Iya. Jadi poin pentingnya ini saya lihat nih nyerinya ya yang paling minimal. Iya, semua kan ada momok tuh. Kalau kamu pernah dengar tuh ya, ada momok di mana, oh jangan operasi ambeien, sakitnya gila-gilaan, ya kan, seperti kayak enggak ya. Bersambung. Tapi enggak, kalau ini ya. Tapi ini nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Apalagi kalau dilakuin sama dokter Dani. Yang udah banyak nih yang ngerjain pasien dengan metode laser dok ya. Nah, jadi buat teman sehat semua ya yang punya kasus-kasus ambeien, nggak perlu khawatir ya. Datang aja nih ke Rumah Sakit Carolus ya. Nanti ketemu dokter Dani bisa caspleng. Bisa kembali seperti normal kembali ya. Nah dok, untuk pemulihannya sendiri nih dengan metode laser ini berapa lama dok biasanya pasien pemulihannya? Kalau perawatannya sih cuma semalam yang diperlukan. Cuma semalam. Rawat inapnya cuma semalam. Kalau yang diperlukan. Tapi untuk penyembuhannya sekitar 4 sampai 2 minggu. 4 sampai 2 minggu. Setiap orang berbeda-beda ya. Ada pasien saya, cerita sedikit, ada pasien saya yang baru selesai operasi 4 hari kemudian udah kerja naik motor. Ada. Ya kan, itu kan kita bisa bayangin.
anus yang tadinya dia duduk aja sakit, setelah dipakai tindakan laser ya, dia udah bisa naik motor, lewatin jalan yang udah rusak-rusak gitu, dia nggak sakit, kan artinya udah bagus banget gitu. Oh, jadi sebenarnya boleh dok, langsung beraktivitas tuh boleh? Boleh. Oh boleh, jadi nggak usah harus bed rest? Enggak, aktivitas biasa. Aduh, ini benar-benar metode yang akan dicari nih. Karena cepet, terus bisa langsung beraktivitas ya, pasti kan jadi nggak mengganggu pekerjaan nggak juga mengganggu ya? pekerjaan. Oke, nah dok, untuk ininya sendiri dok, kemungkinan kambuhnya, misalnya sudah dipakai laser nih, mungkin nggak sih dok kambuh lagi? Nah, definisi kambuh di sini nih agak sulit gitu diterangkan. Berkali-kali saya juga ditanya hal yang sama. Sebetulnya dia bukan kambuh, tapi dia timbul lagi. Timbul lagi di mana? Di titik yang kita tidak bakar. Contoh, kan anus kita seperti kayak lingkaran ya, ya kan kayak lingkaran, ya kan ada arah jam 12, jam 1, jam 2, sekelilingnya sampai ya. Misalnya dia ada benjolan di arah jam 3, jam 5, jam 7. Yang kita bakar kan di arah jam 3, 5, dan 7. Bukan berarti arah jam 1 terus nggak bisa timbul. Iya. Jadi kalau setelah dilakukan metode laser ini, terus gaya hidupnya, pola hidupnya nggak diubah, bukannya dia kambuh, tapi muncul lagi dia. Tapi kalau di tempat yang tadi di laser, bisa juga? Enggak. Oh, enggak. Kan pembuluh darahnya udah kita bakar. Nah ini yang penting nih yang dokter perlu sampaikan nih buat teman sehat semua ya yang mendengarkan podcast kali ini. Sebagai tips juga ya dok ya barangkali buat teman sehat semua ya. Supaya langkah-langkah apa nih yang bisa diambil untuk teman sehat semua untuk mencegah si wasir tadi nggak timbul lagi gitu. Nah boleh nih dok. Balik lagi ke pola hidup sih. Balik lagi ke pola hidup. Jadi dari pola makan kita harus jaga ya, makan banyak serat ya, terus habis itu kurangi pedesnya. Tadinya biasa level 10, level 3 deh gitu kan, nawar dikit gitu ya. Itu pun biasanya ketemu saya lagi. Jadi kalau saya sih pola hidupnya. Pola hidupnya harus diperbaiki ya. Tadinya nggak pernah beraktivitas, mulailah beraktivitas ya, jalan pagi atau apa. Terus kalau misalnya biasa makan pedasnya kurangin ya, banyak makan serat gitu kan. Seperti itu sih. Serat penting ya nih ya. Banget. Minum air putih. Minum air putih. Bener. Kalau berat badan dok? Aduh, sensitif. Kalau berat badan sensitif nih. Tapi bener ya dok, berat badan juga salah satu bisa faktor resiko ya? Enggak sih sebetulnya. Sebetulnya enggak. Tapi yang saya ketahui ya, balik lagi ke aktivitas. Biasanya bukan berarti orang gemuk nggak olahraga ya, bukan. Ya, maksudnya biasanya orang gemuk jarang berolahraga, jarang beraktivitas. Nah itu yang bikin timbulnya hemoroid. Bukan gemuk berarti timbul hemoroid, bukan. Iya, saya gemuk. Nggak ada hemoroid. Sensitif. Nggak ada, karena saya ngobatin. Oke, jadi poin paling penting tadi lifestyle ya. Iya, betul, lifestyle-nya harus diubah ya. Lifestyle diubah. Kurangin pedes, makan serat, banyak minum, jangan lupa aktivitas. Sama jangan lupa, jangan lama-lama nongkrong. Bener, jangan lama-lama nongkrongnya. Biasanya cowok dok suka lama-lama. Nah, itu. Jangan bawa gadget, jangan bawa novel, apalah bacaan lain-lainnya, jangan. Jangan ya. Dilarang. Nggak boleh. Tapi ada faktor-faktor yang kita nggak bisa hindari ya. Contohnya kayak misalnya dia bawaan, memang genetik ya kan, turunan. Ya kita nggak bisa hindari kayak gitu. Atau kayak wanita contohnya, hamil. Setiap wanita kan pasti pengen hamil kan, pengen punya anak. Ya itu kita nggak bisa hindari, kayak gitu. Ada hal-hal yang memang memang ada hal-hal yang kita nggak bisa hindari. Tapi yang kita bisa ubah pola hidup kita, itu kita ubah. Iya, begitu. Baiklah, ini penjelasan dari Dokter Dhani ini luar biasa ya. Akhirnya kita dapat banyak pencerahan nih. Saya yakin teman sehat semua sekarang semakin lebih mengerti ya, memahami wasir, gejala, pencegahan, dan bahkan sampai metode terupdate dalam penanganan. Oke dokter, karena sudah 30 menit nih ya kita ngobrol-ngobrol. Saya udah cepet juga ya. Nggak kerasa ya dok? Nggak kerasa, ada 30 menit. Waduh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dong, boleh, di acara podcast lainnya. Siap, Nanti kita akan undang dokter lagi. Mungkin kita akan bahas tema-tema yang berbeda lagi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih nih buat Dokter Dhani untuk informasinya yang udah dokter sampaikan, dan juga untuk teman sehat semua nih ya.
terlepas dari ketidaknyamanan yang bisa ditimbulkan oleh wasir, nggak usah khawatir ya, saat ini sudah ada solusi yang tidak menyakitkan dan bisa lebih cepat nih penyembuhannya ya. Jadi teman sehat semua, nggak usah bimbang lagi nih kalau memangnya sudah butuh penanganan ya. Di grading 3-4 tadi, ya langsung aja nih nanti datang ke Rumah Sakit SinCarolus bisa ketemu langsung sama Dokter Dani. Siap. Ya. Nah buat teman-teman barangkali yang masih penasaran, masih ingin konsultasi, masih ingin tanya-tanya, nggak perlu khawatir. Nanti bisa datang ke Rumah Sakit Carolus atau juga bisa mendapatkan informasi seputar kesehatan melalui website kami nih ya di www.carolusumarekon.com ya. Nanti bisa banyak di situ teman-teman sehat semua bisa lihat informasi kesehatan, bahkan di situ juga ada jadwal praktek dokter dan juga di situ ada paket-paket nanti ya. Siapa tahu mau screening medical check up. Oke, sebelum saya tutup podcast kali ini saya mau kasih satu pantun ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Baiklah, saya Dr. Rita dan saya mewakili Dr. Dani. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.